Mau bikin pizza ya, tapi pizzanya ini pizza Itali, bukan yang seperti yang di ini ya, yang Amerika itu, yang seperti yang Pizza Hut itu bukan. Ini pizza yang Italia. Jadi di sini udah ada 500 gram tepung terigu strong flour atau bread flour atau yang merek segitiga, bukan, yang merek cakra ya, yang untuk bikin roti. Terus ini ada 5 gram garam, itu diadukkan ya, diadukkan rata ke dalam terigu. Nah, terus di sini ada yeast, ada air. Ini airnya 325 gram, ini yeastnya 7 gram. Jadi ini airnya air hangat-hangat gitu ya. Ini air 325 gram, ini yeast 7 gram, kita campur, masukkan, terus diaduk. Diaduk dulu, terus ditutup ya, pakai cling film atau plastik atau apa aja, nutup, terus nunggu sampai dia berbuih ya. Setelah berbuih baru kita campurkan ke dalam. Nah, ini yeastnya yang udah berbuih ini kita langsung masukkan aja ke dalam adonan. Nah, terus ini bisa diadon dengan tangan tapi nggak kuat nih, pakai mesin aja ya. Nah, jadi ini diaduk sampai kalis. Nah, jadi ini adonannya udah kalis, terus kita keluarkan ya. Kita keluarkan dari mesinnya. Terus ini adonannya kita bulatkan. Nah, dibulatkan seperti ini. Terus kita kembalikan ke dalam bowl. Terus kita ini extra virgin olive oil. Tapi kalau nggak punya extra virgin olive oil, kita bisa juga pakai minyak makan biasa ya. Terus ini iniin, dikasih dikit, cuman permukaannya aja diminyakin. Jadi ini untuk mencegah doughnya kering, juga membantu doughnya relax ya. Jadi ini tangannya udah penuh dengan minyak olive oil ini, itu jangan dicuci, ini langsung diiniin aja ke tangan, ke kulit. Olive oil itu bagus. Nah, jadi di sini Mak Butet mau memperkenalkan bahan-bahannya ya untuk topping ya. Jadi hari ini Mak Butet mau pakai jamur. Jadi jamurnya diiris tipis-tipis seperti ini. Lalu ini bawang bombaynya juga diiris tipis-tipis seperti ini. Dan ini paprika merah. Paprika merahnya juga diiris tipis-tipis seperti ini. Iris tipis-tipis, bulat-bulat, atau mau dipotong kecil-kecil juga boleh. Nah, kemudian ini pepperoni. Pepperoni ini sosis nih sebetulnya. Ini udah diiris tipis-tipis, belinya juga udah dapat tipis-tipis. Ini tergantung selera aja. Jadi cuman pakai keju dengan sausnya aja juga boleh, itu tergantung selera ya. Jadi ini Mak Butet aja. Dan keju mozzarellanya Mak Butet pakai mozzarella sapi. Tapi ini yang fresh ini ya. Jadi ini fresh mozzarella itu lebih sedikit kandungan garamnya. Dan ini kita belinya fresh di supermarket, dikemas seperti ini. Dan ini direndam di air garam. Tapi
keju mozzarellanya sendiri itu tidak begitu apa ya, asin. Jadi ini nanti kita buang airnya, kita potong juga slices tipis-tipis, tidak terlalu tipis sih. Dan ini keju keras Itali. Ini kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi kalau pakai ini rasa kejunya nendang ya. Lalu herbsnya ini tentunya oregano dan basil. Jadi orenya kalau mau yang fresh juga boleh, lebih bagus. Basilnya kalau fresh juga bagus, cuman Mak Butet males lah belinya, pakainya dikit kan, nanti sisanya terbuang. Kalau disimpan di freezer juga nanti mau dicari juga gak dapet. Jadi Mak Butet lebih suka beli yang kering, ini bisa buat lama. Nah, terus pakai ini juga bawang putih. Kalau mau pakai yang granus atau yang tepung itu juga boleh. Tapi kalau tidak mau pakai ini, pakai yang fresh ya, yang seger, diiris tipis-tipis atau dicincang juga boleh. Itu mana lebih bagus ya. Nah, ini untuk sausnya. Ini sebetulnya tomat ini. Tomatnya sudah dibuang biji, sudah di blender, sudah disaring, dan sudah diuapkan airnya. Jadi ini sebetulnya konsentrat tomat. Kalau di sini kita bisa beli botolan aja gitu. Jadi langsung dicocol, langsung dapat sausnya ya. Tinggal diaduk aja dengan herbsnya. Ini udah langsung dapat sausnya. Jadi saus pizza itu bukan dibuat dari saus tomat, bukan. Ini dari konsentrat tomat. Jadi kalau mau bikin sendiri itu tomat itu di-skor, terus disiram air panas, dibuang kulitnya, terus dikeluarkan bijinya, terus dimasukkan ke pot, dimasak, di blender halus, disaring, dimasak sampai airnya menguap dan dia mengental seperti ini. Inilah dia konsentrat tomat. Dan itu dijadikan sos pizza ya. Jadi bukan sos tomat. Dan pizza yang mau Mak Butet bikin hari ini adalah pizza Itali, bukan pizza Amerika yang seperti di itu loh. Apa itu namanya? Pizza Hut, bukan itu. Nah, ini keju mozzarella ini kan keju impor ya. Teringat Mak, di Indonesia itu udah ada loh produsen keju mozzarella. Nama masnya Mas Tri Haryanto, di daerah Depok kali. Dia ada di Facebook, jualannya harganya terjangkau. Dan kalau menurut Mak Butet belum pernah beli sih, karena Mak Butet kan tinggal di luar. Tapi kalau dilihat dari Facebooknya itu, cara dia bikin itu kualitasnya nggak kalah dari kualitas di luar ya. Jadi harganya terjangkau ya. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Indonesia, kalau beli yang impor mungkin mahal, beli yang produk Mas Tri Haryanto harganya terjangkau dan kualitasnya bagus, why not? Bukan di endorse ya, nggak ada di endorse, cuman itu loh Mak Butet kan connect di Facebook itu, jadi kelihatan bagus ya. Mak Butet kasih tahu, mana tahu cocok ya, harga cocok angkat barang kan gitu. Nah lalu ini kan, ini ada yang namanya polenta itu bahasa Inggrisnya cornmeal ya. Itu kayak tepung jagung di halus-haluskan, halus sekali. Jadi ini untuk taburan nih sebetulnya. Tapi kalau misalnya nggak punya polenta atau nggak punya cornmeal ini, boleh pakai ini ya, breadcrumb yang halus. Breadcrumb itu tepung panir ya, tepung panir yang halus boleh, atau pakai aja tepung terigu juga boleh. Nah ini karena Mak Butet sering bikin pizza ya, jadi punya polenta gitu, itu untuk taburannya. Jadi orang Itali kalau bikin pizza ya, kalau bukan pakai ini ya pakai semolina, atau pakai tepung terigu, atau pakai ini breadcrumb, sama aja ya. Nah jadi ini mozzarella muda ini bentuknya ini seperti tahu ini. Jadi ini kita potong aja tipis-tipis seperti ini. Nanti kita taruh di atas pizzanya ya. Right. Jadi Mak Butet mau bikin pizzanya ini di ini batu. Sebetulnya keramik ini ya. Namanya pizza stone.
Jadi pizza stone ini harus kita panaskan di oven, tapi bukan ovennya panas terus ini dimasukkan. Kalau ovennya panas kita masukkan ini, nanti dia langsung pecah ya. Jadi kita masukkan ke oven, lalu hidupkan oven. Jadi dalam keadaan dingin, panas bersama oven lah itu maksudnya ya. Jadi ovennya itu harus dipanaskan sampai betul-betul panas. Jadi ini ada stain-stainnya gitu ya. Jadi makin lama kita pakai, dia seperti kuali. Ini ada stainnya itu seperti seasoning. Makin banyak stainnya makin bagus ya. Jadi ini pizza stone ini tujuannya kalau untuk pizza Itali, pizza itu mesti crispy. Jadi ini itunya moisturnya, airnya itu, kadar airnya itu diserap sama batu ini. Jadi nanti hasil pizzanya itu enak dan crispy ya. Jadi ini pizza stone-nya mau Mak Butet masukkan ke oven ya. Nah, jadi ini dough pizzanya yang udah double, ukurannya udah besarnya ada double. Ini kita ini ya. Kita keluarkan dan kita kempeskan. Nah, ini udah elastis dia. Jadi ini kita kempeskan dan kita bagi 3. Dan kita kempeskan, kita bagi 3 ya. Nah, jadi ini udah kita bagi dalam 3 porsi ya. Udah kita bagi dalam 3 porsi. Terus ini kita bulatkan lagi ya. Nah, kita bulatkan, kita masukkan ke mangkok, kita pisahkan ke mangkok aja ya. Jadi cara membulatkannya itu gini. Dapat 3. Nah, jadi kita udah pisahkan di 3 mangkok gini. Kita tutup aja dengan cling wrap. Kita istirahatkan sekitar 10-15 menit, udah relax baru kita bentuk ya. Nah, jadi kita sekarang mau membuat sausnya ya. Jadi sausnya itu dari botolan itu, ini rasanya itu persis seperti tomat, dan tomatnya itu tomat kualitas bagus ya. Jadi kalau tomat matang kualitas bagus itu kan rasanya agak manis-manis gitu, tapi bukan manis pakai gula gitu ya, bukan asem. Nah, jadi ini tomat Itali, dia dagingnya tebal, mateng, dan rasanya cenderung manis. Jadi bukan saus tomat kan asem. Nah, jadi ini kita kasih ini ya, bawang putih cincang. Boleh kok, nggak mesti pakai bawang putih yang tepung itu, yang ini, yang kayak gini-gini, nggak mesti. Nah, terus ini Mak Butet pakaikan oregano ya. Di oregano kira-kira segini, agak-agak aja. Jadi pakai basil lebih dikit dari oregano kalau Mak Butet. Terus nih diaduk aja gitu kan, udah jadi nih sosnya untuk pizza, udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal membentuk pizzanya. Oke. Nah, jadi ini cara membuat pizzanya ini Wak David yang akan ini ya, menunjukkan ke kita ini. Jadi ini polentanya itu dibanyain supaya ini loh dough-nya itu bisa bergerak-gerak ya. Nah, jadi ini dough yang udah relax itu dibulatin. Ditipiskan.
Jadi polenta yang di bawah itu mesti banyak. Kalau nggak banyak polentanya kan dia nggak bisa mutar gitu ya. Jadi udah bulat gitu, dikasih sausnya. Sausnya jangan dikasih terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti dia basah, nggak bisa mateng nih di dalam oven. Jadi diolesin tipis saja, dikit aja. Jadi ingat ya, sausnya itu jangan terlalu banyak. Nah terus ini dia kasih sedikit hot cheese, Italian hot cheese. Itu supaya aroma cheese-nya lebih intens. Nah, sekarang dia kasih ini loh, mozzarella basahnya. Jadi Wak David ini punya restoran Itali, jualan pizza dia kan, selama lebih dari 10 tahun. Nah, jadi cara bikin toppingnya itu ya, pertama-pertama kita taruh dulu topping yang kira-kira tidak mateng juga bisa makan, seperti pepperoni ini kan sosis sebetulnya sosis ini yang jenis yang belum matang juga boleh dimakan. Nah lalu ditaruh ini mushroom, jamurnya udah dipotong tipis-tipis. Jadi kalau bikin pizza itu toppingnya nggak usah bikin tebel-tebel, nanti kebanyakan toppingnya itu malah kagak mau ini loh, mateng-mateng ya. Jadi ini dikasih bawang bombay dikit, itu aja udah. Nah habis itu dikasih herbs, dia kasih ini oregano, ditaburi oregano. Kalau mau yang segar juga boleh ya, fresh oregano lebih bagus, tapi kalau misalnya enggak juga gak apa-apa ya. Terus habis itu karena enggak ada sodokan pizza ya, pakai yang kalengan gitu juga bisa. Nah ini langsung ini loh, dimasukkan ke dalam oven gini, langsung didudukkan aja ke ini, ke batu pizzanya ini. Nah jadi suhu ovennya itu api bawah ya, tapi di set ke maksimum ya. Jadi biasanya kalau di restoran pizza itu ovennya bukan oven yang seperti ini, itu ovennya oven special ya, pakai rolling pin juga nih. This time make the thin one ya. Yeah. Jadi ini Wak David mau bikin pizza Italia yang tipis kali ya. Nanti dia taburi terigu dikit supaya gak lengket di rolling pinnya. Jadi rahasianya ini, kalau dough-nya itu kalau sudah relax gitu, jangan terlalu banyak dikerjain gitu. Jadi makin dikerjain dia makin membandel, makin nggak mau ikut bentuk gitu loh. Nah, jadi ini pakai rolling pin. Jadi bagian bawah itu penting ini loh, penting ada polentanya ya. Jadi ditipiskan dengan rolling pin, baru dibentuk lagi pakai tangan gitu. Jadi ini bagi pemula lebih mudah. Nah, jadi sausnya itu ingat ya, sausnya jangan ditaruh banyak-banyak, dikit aja. Dikit aja, jadi nanti tuh sisanya bisa kita simpan di freezer ya. Nanti kalau kita mau bikin lagi itu bisa dipakai lagi. Nah, jadi pizza Italia itu beda ya dengan pizza ini. Pizza apa nih? Pizza Amerika. Pizza Italia itu perlu belajar untuk menyukainya. Sekali suka dengan pizza
Italy itu gak mau lagi pizza Amerika ya. Enak sekali nih pizza Italy. Itu crustnya itu crispy. Jadi Wak David ini loh, tukang pizza lebih dari 10 tahun. Jualan pizza dia. Nah, jadi ini pizza tipis ini udah selesai, mau dikeluarkan dari oven ya. Nih, berjadi pizzanya. Seenak pizza restoran Itali. Pizza Itali itu harus kayak gini, harus itu garing nih ya, nih garing. Jadi waktu kita makan tuh dia garing. Jadi itu bedanya pizza Itali dengan pizza Amerika ya.